Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dalam sebulan terakhir ini, setidaknya ada 2 kasus perampokan dan pembegalan di Bukit Tinggi Agam yang sadis dan mengerikan. Pertama, perampokan di Tengah Jua Bukit Tinggi Rabu 12 Juli. Pelaku tergolong sadis dengan menembak korban pakai senjata api. Kedua, perampokan terjadi pada Jumat 4 Agustus sekitar pukul 12.24 saat sholat Jumat. Perampok dengan berkapak masuk ke kedai grosir di Negari Balai Gurah, Ampe Angke Agam, di mana pelaku mengancam penjaga kedai dengan kapak dan membawa lari sejumlah uang tunai. Dikutip dari data Indonesia.id, sepanjang tahun 2022, Polri mencatat sebanyak 276.507 tindak kejahatan terjadi di Indonesia. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 7,3% dibandingkan pada tahun 2021. Artinya dalam setahun, rata-rata ada 31,6 kejahatan setiap jamnya. Sementara di Sumbar sendiri tercatat lebih dari 7.500 kasus sepanjang tahun 2022. Ada beberapa faktor pemicu tindak kejahatan ini. Ada faktor ekonomi di situ, seperti kemiskinan dan pengangguran. Ada pengaruh alkohol yang saat ini semakin banyak terjadi. Ada pengaruh media sosial yang banyak membuat informasi yang negatif. Di sisi lain, penyebab utamanya adalah penegakan hukum yang lemah. Misalnya orang membunuh, paling kena 15 tahun, lalu dipotong masa tahanan. Mungkin jatuhnya bisa separuh bahkan kurang. Setelah itu pelakunya bebas. Orang tak lagi takut dengan hukuman, sanksi hukum pun tidak membuat efek jera. Ditambah lagi dengan hukuman sosial dari masyarakat yang lemah. Karena masyarakat menganggap kejahatan sebagai hal yang biasa akibat seringnya terjadi kejahatan itu. Itulah mengapa akhirnya banyak orang dengan ringan itu menjadikan kekerasan sebagai jalan menyelesaikan masalah. Tidak takut dosa, apalagi takut akan ancaman neraka. Sama sekali tidak. Semua ini adalah buah dari penerapan sistem yang rusak, yakni sistem jahiliyah modern. Sistem sekuler yang diterapkan dalam setiap sendi kehidupan saat ini. Kait-mengait antara satu dan yang lainnya, laksana lingkaran setan. Masyarakatnya bermasalah, hukumnya bermasalah, penegak hukum pun juga bermasalah. Apa yang terjadi ini tentu membutuhkan solusi yang sistemik. Dan solusi itu hanya ada di dalam sistem Islam. Ada 3 pilar penting dalam upaya mencegah ragam kejahatan dalam Islam. Pertama adalah ketakwaan individu dan keluarga. Ketakwaan akan mendorong setiap anggota keluarga senantiasa terikat dengan seluruh aturan Islam. Hal ini jelas akan membentengi setiap anggota keluarga dari melakukan kemaksiatan dan tindak kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang beriman, kata Allah, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari siksa api neraka. At-Tahrim ayat 6. Karena itu sangat penting peran orang tua dalam menanamkan pendidikan Islam di tengah-tengah keluarga dalam membentuk kepribadian Islam yang kokoh. Caranya dengan meletakkan pondasi cara berpikir, cara berperilaku berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang kuat kepada Allah akan melahirkan ketundukan kepada semua aturannya. Pilar yang kedua adalah kontrol masyarakat. Adanya kontrol masyarakat itu akan makin menguatkan ketakwaan individu dan keluarga. Caranya dengan menumbuhkan kepedulian sosial dan memudayakan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Siapa saja yang menyaksikan kemungkaran, hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, kata Rasulullah SAW. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga dengan hatinya. Hal yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka aktivitas amar ma'ruf nahi munkar ini yang dilakukan secara kolektif akan mampu mencegah terjadinya berbagai kemungkaran dan kejahatan yang mungkin dilakukan oleh individu. Pilar yang ketiga, pilar yang terpenting adalah peran negara. Negara dalam Islam wajib menjaga masyarakat dari kemungkinan berbuat dosa dan kejahatan. Bagaimana caranya? Pertama, negara wajib menjamin setiap warganya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu pangan, sandang, papan, termasuk pendidikan dan kesehatan. Saat semua kebutuhan pokok warga ini terpenuhi, maka mereka tidak akan terdorong untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. Lalu yang kedua,
negara akan menerapkan sanksi hukum dengan tegas. Contohnya, ketegasan Islam di dalam sanksi bagi para pembegal dan perampok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardi." Jadi sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, membuat kerusakan di permukaan bumi, hanyalah mereka akan dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri, dari tempat kediamannya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 33. Itu semua akan bisa terwujud jika negara itu menerapkan Islam secara kafah, secara menyeluruh, termasuk di dalam memberlakukan hukum pidana Islam dan sistem ekonomi Islam. Jadi hukum pidana Islam tentu akan memberikan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Sebab hukum pidana Islam itu memiliki sifat jawabir dan zawajir. Bersifat jawabir itu artinya penerapan hukum pidana akan menjadi penebus dosa bagi pelaku kriminal yang telah dijatuhi hukum yang syar'i. Seperti tadi. Hukum pidana Islam bersifat zawajir itu artinya dapat memberi efek jera bagi pelakunya dan akan membuat orang lain takut untuk melakukan tindakan kriminal yang serupa. Karena itu, hukum pidana Islam itu akan memberikan jaminan kelangsungan hidup bagi masyarakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun." Di dalam qisas itu kata Allah ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian. Hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 179. Sifat jawabir dan zawajir ini tidak ada di dalam sistem manapun ada di dunia, kecuali hanya ada dalam sistem Islam. Dengan hukum pidana Islam, maka masyarakat akan terlindungi dari berbagai tindak kejahatan. Keamanan terjamin. Dan ini bukan teori, tapi secara faktual pernah diterapkan dan dirasakan kebaikannya oleh seluruh kaum muslimin, bahkan oleh non-muslim, dalam kurun waktu berabad-abad lamanya. Karena itu, semestinya kenyataan ini mendorong kita untuk segera menerapkan hukum-hukum Islam untuk mengatur perkara kehidupan dan memutuskan segala persoalan yang terjadi. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang zalim, orang yang fasik, apalagi orang yang kafir, karena enggan menerapkan hukum-hukum Islam. Namun, catatan penting bagi kita bersama bahwa penerapan semua hukum Islam itu secara total tentu hanya bisa diwujudkan dalam institusi pemerintahan Islam, khilafah ala minhajin nubuwah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.